Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita masih dalam bahasan tentang masalah penerang daripada kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, wal qabru zulmatun, dan kubur ini merupakan satu kegelapan. Jadi di alam kubur ini gelap, dan setiap orang pasti suatu saat akan masuk kubur. Kalau jasadnya ini yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang udara kembali ke udara, yang api kembali ke api. Sedangkan roh daripada setiap kita ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kubur nanti merupakan satu pintu gerbang daripada akhirat. Kubur akhir daripada perjalanan dunia, awal daripada akhirat. Dan ini akan terjadi kepada siapa saja. Orang hebat suatu saat masuk kubur, gak hebat juga masuk kubur. Orang kaya suatu saat masuk kubur, orang miskin pun juga suatu saat masuk kubur. Dan kubur ini gelap. Makanya karena kubur ini gelap, wasirajuhu lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka penerang daripada kubur ini yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba bayangkan Pak, apa enaknya kalau hidup dalam kegelapan. Contoh gini aja, misalnya listrik mati semuanya, kita bingung nggak? Kita di dalam rumah listrik mati, kita bingung. Coba bayangkan, apalagi rumahnya gedung, istilahnya ventilasinya nggak ada, kita di dalam rumah kita kebingungan. Kenapa? Karena kalau sudah listrik mati, lampu mati, AC mati, kipas angin mati, semuanya akan mati. Dan kalau ada yang menawarkan dengan harga mahal, ini bisa saya hidupin listrik kamu, cuman harganya mahal nih, akan dibayar dengan harga mahal itu. Kenapa? Karena demi keterangan. Nah, itulah artinya saat kita di dunia ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kubur ini gelap. Dan yang jelas kubur ini perlu daripada penerangan. Supaya apa? Supaya di dalam kubur besok kita hidupnya mendapat nikmat dalam keterangan. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallahi ta'ala." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada seseorang atas api neraka. Kalau sudah selamat daripada neraka, dikubur pun yang jelas akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa? Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini orang yang akan diberikan penerangan dalam kubur, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saudara, bukan hanya di mulut kita saja. Kenapa? Karena kalau hanya di mulut saja, suatu saat kita akan meninggal dunia, nggak akan mampu kita mengucapkannya. Makanya kan ada satu kisah dari seorang kiai, di mana kiai ini punya banyak santri, dan kiai ini punya burung beo. Yang namanya burung beo, Pak, kalau dilatih kan bisa ngomong. Burung beo ini fase mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fase ini burung beo. Udah biasa ucapan tiap hari. Ada orang diucapkan la ilaha illallah dengan fasenya ini burung beo karena sudah terlatih. Lah makanya suatu ketika ternyata kandang dari burung beo tadi itu nggak ditutup. Maka masuklah kucing. Di saat kucing masuk, diterkam itu burung beo, apa ucapannya? Keok. Bukan la ilaha illallah. Padahal tiap hari dengan fasihnya mengucapkan la ilaha illallah. Dan melihat kenyataan yang semacam itu, kiai nangis. Bahkan berhari-hari bersedih, kiai nangis terus mikirin burung beo tadi. Makanya sama santrinya diginiin, kiai, udahlah kiai, nggak usah nangis gara-gara burung beo itu kiai. Kalau kiai mau, saya masih banyak stok tuh. Saya cariin di kampung saya mah tempatnya burung kiai. Nanti biar saya latih, mau baca yasin dulu, biar saya latih dah. Kalau bahasa kita. Tapi kiai tetap saja dalam keadaan bersedih. Apa jawab kiai tadi? Wahai santriku, terima kasih ya, kamu telah peduli kepada saya. Cuman yang saya pikirkan ini bukan burungnya, bukan. Yang saya pikirkan ini burung tiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di saat dia mau mati ternyata yang diucapkan keo keo keo. Inilah yang saya pikirkan. Karena saya takut tiap hari saya baca la ilaha illallah, tapi ternyata di saat akhir hayat saya tidak mengucapkan daripada la ilaha illallah. Itulah yang saya pikirkan. Itu kata kiai. Kata kiai tadi, kenapa burung beo tadi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sekaratnya tadi? Karena ucapannya hanya di mulut saja, belum sampai tembus ke dalam hati. Makanya Pak, saat sakaratul maut, sakar kan mabuk, maut kan mati, orang mabuk mati. Yang namanya orang mabuk biasanya yang diucapin ini yang apa di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya ini yang diucapkan ya ini. Tapi kalau di dalam hatinya ada Allah, maka diucapkan dengan mudah la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa di akhir hayatnya ucapkan la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Kenapa? Karena enggak mudah. Kan? Karena dalam keadaan mabuk. Maka selama kita masih sehat ini, bagaimana kalimat la ilaha illallah kita tancapkan di dalam hati kita? Apa maksud daripada kalimat la ilaha illallah ini? Yang pertama, merubah yakin dari yakin makhluk yakin kepada Allah. Dulu orang kafir Quraisy kenapa enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena sekali mengucapkan la ilaha illallah maka harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka. Lata harus ditinggalkan, Uzza itu semuanya ditinggalkannya satu Allah. Jadi yang pertama merubah yakin dari yakin makhluk yakin kepada Allah. Merubah ketergantungan dari ketergantungan kepada makhluk bergantung kepada Allah. Ya suatu contoh gini. Misalnya, wah kalau saya nggak dagang mau makan apa? Kalau saya nggak kerja dapat rezeki dari mana? Jadi ketergantungan yang semacam ini harus kita alihkan bahwasanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang bergantung kepada Allah maka enggak akan kecewa dalam hidupnya. Misalnya dia kerja bergantung kepada Allah. Dia kerja perintah Allah sunnah Rasul. Tapi hatinya enggak bergantung kepada kerjaan.
Suatu ketika gajiannya tepat waktu, dia ucapkan alhamdulillah. Bulan depan gajiannya telat 10 hari, maka tetap saja diucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ketergantungannya. Tapi di saat seseorang ini tidak ada ketergantungan kepada Allah, kalau istilahnya gaji pas waktu, wah ini perusahaan hebat banget, ini tepat waktu janjinya. Tapi suatu saat meleset 3 hari, ini bisa ngambek nih Pak. Bahkan bisa protes nih, bahkan bisa kecewa dengan perusahaan. Kenapa? Karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada suatu ketika seorang ibu-ibu, dia punya anak 5. Kalau suaminya kagak kerja, diomel-omelin Pak. Pokoknya bawaannya kupingnya panas dulu kalau suaminya lagi kerja. Ini kamu gak kerja, anak banyak, kalau kamu gak kerja mau makan apa? Dapat rezeki dari mana? Ini kontrakan belum bayar, ini motor masih kreditan belum lunas, kamu gak kerja enak-enak saja, mau dapat dari mana kamu? Dan suatu ketika ternyata suaminya ini diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setelah diambil oleh Allah, 5 tahun lagi masih hidup ini ibu Pak. Masih hidup masih. Anaknya 5 masih hidup juga. Kontrakannya tiap bulan kebayar juga walaupun telat. Bahkan berbagai macam juga tercukupin. Kenapa? Karena yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja silahkan kita kerja, dagang silahkan kita dagang, tapi jangan bergantung kepada dagangan dan kerjaan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dalam hati kita bergantung kepada Allah, maka dalam hati kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terbentuk suatu keyakinan yang kuat. Sehingga kalau seseorang keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang semacam ini gak akan mudah goyang. Dia punya prinsip, gak mudah goyang. Tapi di saat seseorang ini yakinnya lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang semacam ini mudah diombang-ambingkan. Ada berita gini udah goyang, ada berita gitu goyang, akan mudah terombang-ambing. Kenapa? Gak punya keyakinan. Lah makanya bagaimana supaya kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya yaitu kita banyak bicara kebesaran Allah. Yang kita bicarakan masuk dalam hati. Makanya di saat seseorang ini mau bicara Allah saja malu, jangan harap punya keyakinan kuat kepada Allah. Karena ada juga di kalangan orang Islam, sholat biasa sholat dia, ke pengajian hadir terus, baca Qur'annya mantap dia, cuman kadang-kadang nyebut Allah saja malu. Ya terserah Tuhan itu saja dah, ya terserah yang di sana saja dah, terserah yang kuasa saja ya. Dia orang Islam nyebut Allah malu. Kenapa? Allah gak ada dalam hatinya. Lah makanya untuk meyakinkan hati kita, memasukkan keyakinan kepada Allah, yang pertama harus banyak bicara kebesaran Allah. Yang kedua mendengarkan kebesaran Allah. Yang ketiga melihat kebesaran Allah. Dan yang keempat memikirkan kebesaran Allah. Kalau 4 hal ini kita jalankan dalam kehidupan kita, maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah ada di dalam hati kita. Sehingga kalau sudah ada keyakinan di dalam hati kita, maka segala sesuatu yang kita perbuat semuanya karena Allah. Kenapa kamu kerja? Saya kerja karena Allah. Kenapa kamu berkeluarga? Berkeluarga karena Allah. Kenapa kamu sini? Ini karena Allah. Semuanya dilaksanakan karena Allah. Kenapa? Karena ada juga kadang-kadang orang, Pak, kenapa Pak kerja? Ya kerja saya kan karena anak istri saya. Artinya apa? Artinya Allah dikesampingkan. Lah orang yang semacam ini saudara, maka prinsipnya akan lemah, hatinya akan lemah, akan mudah kecewa orang yang semacam ini. Kenapa? Gak punya pegangan. Nah makanya kembali lagi bahwasanya kubur ini adalah suatu kegelapan dan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini penerang daripada yang namanya kubur. Warwi anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Qalu ya Rasulullah, "Fama ikhlasuha?" Qala an tahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, maka dia dijamin masuk surga. Sahabat bertanya, "Wa ikhlas ya Rasul?" Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas ya Rasul? Apa tandanya? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya tandanya apabila seseorang ini menghindarkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda orang ikhlas. Jadi tanda-tanda orang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? La ilaha illallah tidak cukup kita ucapkan dalam kehidupan kita saja, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa prakteknya? Melaksanakan perintah Allah. Ini prakteknya. Apa perintah Allah? Dalam kehidupan kita ada perintah Allah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan cara apa? Dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi beriman kepada Allah, amalannya ikut cara Nabi. Kenapa? Karena amalan yang ikut cara Nabi maka akan diterima oleh Allah. Amalan yang enggak ikut cara Nabi maka akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Rasul adalah uswatun hasanah, adalah contoh yang terbaik, dan Rasul adalah yang menerjemahkan Al-Quran, peragakan Al-Quran, itu Rasul. Sehingga apapun yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, maka di situ akan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengamalkan sesuatu ini harus sambung dengan Rasul, Pak. Kita sholat harus sambung dengan Rasul. Bahkan kita apa yang kita lakukan harus sambung dengan Rasul. Praktek kehidupan kita harus sambung dengan Rasul. Bahkan cara makan minum kita pun bagaimana supaya sambung dengan Rasul. Caranya kita naik kendaraan bagaimana sambung dengan Rasul. Bagaimana caranya tidur sambung dengan Rasul. Pendek kata, seluruh amalan kita sambung dengan Rasul. Kalau sudah sambung dengan Rasul, maka Rasul sampai surga, kita pun akan ikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nyambung, Pak. Ya contohnya gini aja dah. Misalnya ada kereta cepat Jakarta Surabaya. Yang cepat kan cuma 9 jam itu, Pak. Jakarta Surabaya. Terus di belakang gerbong itu ada kaleng susu yang sudah kosong. Kaleng susu sudah kosong tadi diikat dengan benang ke gerbong terakhir, gerbong paling belakang. Sedangkan kereta tadi kecepatannya tinggi sekali. Maka kaleng susu yang sudah kosong tadi kebanting sini, kebanting sana, bahkan bonyok di tengah jalan, bonyok ini. Kenapa? Kebanting-banting. Tapi walaupun kebanting-banting sampai bonyok sekalipun, asal tidak terputus daripada rangkaian gerbong tadi, maka gerbong pertama sampai ke Surabaya, kaleng susu yang diikat dengan benang tadi itu pun juga sampai ke Surabaya. Kenapa? Karena nggak putus. Tapi di saat putus jatuh ke jurang. Itulah ibaratnya dalam kehidupan kita, dalam kita beramal, amalan kita. Kalau kita ikut daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sampai ke surga, kita di belakang Rasul ke surga juga. Tapi di saat terputus daripada amalan kita, nggak nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan Rasul sampai ke surga, kita terpental ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
Ya, ini kembali lagi bahwasanya kubur ini merupakan satu kegelapan, penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun. Akhirat ini merupakan kegelapan. Ai kasratil ahwal, karena saking banyaknya hal-hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Makanya akhirat ini suatu kegelapan karena banyak masalah-masalah yang ada di sana. Dan nanti di akhirat ini kalau kita beruntung masuk surga, kalau kita buntung masuk neraka. Karena akhirat cuma ada dua tempat, yang satu surga, satu neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, wasirajul al amal soleh, maka penerang daripada akhirat itu yaitu amal soleh, yaitu kita laksanakan ibadah kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah dengan Rasul, sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya yang kita amalkan dalam kehidupan kita ini kalau nggak menuju surga, ya menuju neraka. Contoh gini aja Pak, contoh sederhana, kita minum saja. Kalau kita minum baca bismillah dulu, kita teguh dengan ucapan alhamdulillah, kita dengan tangan kanan, tanpa kita sadarin minumnya kita ini akan menunjukkan ke surga. Tapi di saat kita minum dengan tangan kiri tanpa baca bismillah, tanpa kita sadarin minum kita ini mengarahkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang seseorang ini minum dengan tangan kiri. Sabda Rasul, la yashrabbanna ahadukum bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimali. Janganlah di antara kalian minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Artinya apa? Artinya kalau kita minum tangan kiri tanpa kita sadarin, kita sudah ikut cara setan dan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada dasarnya Pak, kita ini buta semuanya. Buta apa? Buta akhirat. Kita buta semuanya. Jadi yang melek cuma Nabi. Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana siksa kubur diperlihatkan oleh Allah. Nikmat kubur diperlihatkan oleh Allah. Surga neraka diperlihatkan oleh Allah. Bahkan perjalanan dari kubur sampai ke sirat itu diperlihatkan oleh Allah. Pendek kata, semuanya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tahu persis bagaimana perjalanan manusia sampai akhirat kelak. Sedangkan kita buta semuanya. Lah kalau orang buta di tengah kegelapan menuntun orang buta, ini artinya ada orang buta tuntun-tuntunan, Pak. Yang namanya orang buta tuntun-tuntunan, ya, tembok ditabrak, jurang ditabrak, apapun ditabrak. Kenapa? Karena buta. Nah, maka di saat kita sadar kita buta, jalan di tengah kegelapan, agar supaya kita sampai kepada tujuan, maka kita harus ngikuti atau nuntun kepada orang yang melek. Yang melek siapa? Yang melek Nabi. Sehingga kalau kita nuntun kepada yang melek Rasulullah SAW, maka kita akan mudah melewati kubur, kita mudah. Saat dibangkitkan di dalam kubur kita mudah. Saat digiring ke padang mahsyar kita mudah. Saat di mizan kita mudah. Saat di sirat kita mudah. Dan endingnya saudara, maka kita akan masuk surga. Target masuk surganya tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini target, Pak. Jadi target masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena kalau dihisab, yang namanya orang dihisab, diaudit itu berat, Pak. Jangankan orang salah, orang benar pun kalau udah diaudit ini berat rasanya. Udah bisa-bisa kagak bisa tidur. Kenapa? Takut salah. Dan kalau seandainya kita besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana permintaan kita sebagaimana yang diminta Rasulullah SAW, yaitu hisab yasira, yaitu hisab yang ringan. Kalau hisab yang ringan itu, Pak, ibaratnya gini, Pak. Ibaratnya catatannya dilihat, cuma dibuka-buka aja lah, nggak diteliti-teliti banget, langsung dikasihkan.
Itulah hisab yasiro, gambaran daripada hisab yang ringan. Tapi kalau hisabnya berat, masya Allah ya, semakin orang banyak hartanya semakin berat. Apalagi harta, pertanyaannya dua, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Dapatnya dari yang gak beres, dibelanjakan yang beres, salah juga. Dapatnya beres, dibelanjakan gak beres, salah juga. Dari mana dan kemana? Ini ditanya satu-satu. Makanya kalau di dunia ini pengennya semua orang jadi orang kaya. Ini pengennya nih. Bahkan yang sudah kaya pun pengennya tambah kaya. Apalagi orang miskin pengen kaya kalau di dunia. Tapi kalau sudah nyampe akhirat kelak, ini pengennya semuanya jadi orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin ini kan hisabnya ringan, Pak. Makanya orang miskin ini kalau dia taat kepada Allah, ada agama dalam kehidupannya, maka orang miskin ini dengan kemiskinannya mempercepat masuk ke dalam surga. Kenapa? Hisabnya ringan. Coba orang miskin apa yang mau dihisab? Ditanya, kamu punya motor gak? Kagak punya. Punya, tiap bulan udah ditarik oleh kolektor, kagak bisa bayar. Kamu punya rumah gak? Ngontrak satu petakan. Kamu punya alat masak, panci udah bodot kan? Ya udahlah, cepet kamu masuk surga. Kenapa kagak ada dihisab? Begitu juga orang miskin yang tidak taat agama, orang miskin yang gak sholat, orang miskin yang bermaksiat, orang miskin yang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang miskin yang semacam ini, kemiskinannya akan mempercepat masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang miskin lebih cepat masuk surga. Bisa juga orang miskin ini lebih cepat masuk neraka. Tapi kalau orang kaya masih dihisab. Orang kaya yang beriman, maka hartanya ini akan menjadikan sebab masuk surga. Orang kaya yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Allah, maka hartanya ini bisa jadi akan menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kembali lagi, karena akhirat ini gelap, maka saat kita di dunia ini kita harus mencari penerang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak amal soleh. Amal soleh ini adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Udahlah, kita di dunia nggak usah banyak macam, Mbak. Ya udah, ikutin perintah Allah, sunnah Rasul, udah cukup dah. Kenapa? Hidup kita dunia sementara. Coba bayangkan kita jadi orang kaya sementara, jadi orang miskin sementara, jadi orang hebat sementara, nggak hebat sementara, dan kuburannya sama. Orang ganteng sama jelek sama tuh kuburannya tuh. Orang kaya sama miskin sama kuburannya tuh. Jadi nggak ada bedanya. Dan besok di akhirat pun sama gelap. Makanya selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah kita harus mencari penerang yang sebanyak-banyaknya. Makanya Pak, perlunya kita punya amalan istiqomah. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita nggak punya amalan istiqomah. Amalan istiqomah itu yang nggak pernah putus, terus putus, tidak pernah putus. Silakan mau apa saja, penting paling nggak ada satu amalan yang istiqomah. Tapi kalau bisa semua amalan kita istiqomah. Misalnya istiqomah, pokoknya tiap hari saya harus 3 juz Al-Quran, istiqomah terus. Itu merupakan senjata kita, amalan istiqomah. Misalnya zikir, oh saya zikir tiap hari istiqomah, minimal istighfar 1000 kali misalnya kan. Minimal salawat 1000 kali, boleh silakan. Istiqomah berjamaah nggak pernah masbuk misalnya, silakan boleh. Yang penting intinya dalam kehidupan kita ini punya amalan istiqomah yang memang amalan itu di atas rata-rata kebiasaan kita. Dan itu merupakan senjata dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Coba bayangkan misalnya kita istiqomah baca Quran, istiqomah 3 juz, itu sangat luar biasa, Pak. Quran itu kekuatannya sangat luar biasa. Quran itu karomahnya dari dunia sampai akhirat.
Kalau kita ahli baca Quran, istiqomah baca Quran di dunia pun, ini kemudian akan diberikan oleh Allah. Ini sebab daripada Al-Quran. Makanya di saat kita ada kesulitan, berbagai macam kesulitan, ada masalah apapun, perbanyak baca Quran. Karena saat kita baca Quran, pada dasarnya kita komunikasi dengan Allah. Jadi nggak usah dukun dah ya. Perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena kalau kita ke dukun ada masalah, sebenarnya bukan selesaikan masalah, bahkan akan nambah masalah dalam kehidupan kita. Masalah yang ada, baik masalah kehidupan dunia maupun masalah kehidupan akhirat, kita selesaikan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesaikan dengan istiqomah baca Quran, selesaikan dengan istiqomah berzikir, istighfar, sholawat, sholat berjamaah. Dan itu saudara merupakan amalan-amalan yang bisa menyelesaikan dari urusan dunia sampai urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah wassiratu zulmatun. Sirat ini adalah kegelapan, dan penerangnya adalah at-tahqiq tasdiq bil ghaib bi izalati kulli raib, bahwasanya penerangnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakinin ya yang gaib dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Itu penerang daripada sirat yang gelap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita sehingga semakin hari semakin istiqomah dalam amalan kita, dan kita niatkan taklim ini, kita niatkan sampai hari kiamat. Kalau kita niatnya sampai hari kiamat, kita sudah meninggal Pak. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak cucu-cucu kita untuk menggantikan kita, yaitu istiqomah duduk majelis taklim dan istiqomah di dalam setiap amalan ini kalau kita niatkan sampai hari kiamat. Tapi di saat kita tidak meniatkan, maka kita meninggal dunia udah terputus semuanya, bahkan anak-anak kita gak akan ada yang menggantikan amalan kita yang sudah istiqomah. Insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.